Tahukah kamu bahwa karena suatu hal tertentu, makan stroberi bersamaan dengan bahan yang tidak tepat justru bisa membuat kesehatanmu terganggu? Meski stroberi termasuk salah satu buah yang lezat dan kaya nutrisi, ternyata ada kombinasi makanan yang cocok dan ada juga yang kurang cocok bila dimakan bersamaan. Bahkan stroberi yang begitu menyehatkan pun perlu konsumsi dengan cara yang benar agar manfaatnya tetap maksimal bagi tubuhmu. Jika kamu memakannya bersama makanan yang sebenarnya tidak baik untuk tubuh, dampaknya bisa berubah menjadi kurang baik untuk kesehatanmu. Karena itu, aku sudah menyiapkan penjelasan khusus ini untukmu, tentu saja bersama Dr. Kocho, supaya kamu bisa memahami hal ini dengan lebih jelas. Jadi, demi menjaga kesehatanmu, aku akan menjelaskan 3 kombinasi makanan yang paling tidak cocok dimakan bersama stroberi, sekaligus 3 kombinasi terbaik yang justru bisa membuat manfaat stroberi terasa lebih optimal. Halo, aku Dr. Kocho, teman kesehatanmu. Masih ada yang belum subscribe ya? Yuk subscribe sekarang juga dan tekan tombol like supaya kamu tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Tolong juga kenalkan Dr. Kocho kepada orang-orang terdekatmu dan bagikan videonya sebanyak mungkin. Aku janji akan terus memberikan informasi kesehatan yang terbaik untukmu. Kalau kita membayangkan buah berwarna merah dengan rasa manis dan segar, pasti stroberi langsung terlintas di kepala. Di banyak tempat, stroberi sering muncul dalam berbagai kreasi makanan dan minuman, mulai dari slice stroberi, kue stroberi, dessert lembut, sampai jus atau latte stroberi yang wangi dan menyegarkan. Walaupun rasanya manis dan menggugah selera, stroberi ternyata kaya nutrisi, rendah kalori dan kadar gulanya pun tidak tinggi, sehingga baik untuk daya tahan tubuh dan kaya akan antioksidan. Sejak dulu, stroberi juga dikenal memiliki manfaat seperti membantu meredakan peradangan dan rasa tidak nyaman di tubuh. Bahkan, penelitian belakangan ini menunjukkan bahwa kandungan khusus dalam stroberi bisa membantu menjaga kesehatan sel, sehingga tubuh terasa lebih bugar. Tapi, tahukah kamu bahwa meskipun stroberi itu sehat, ada beberapa jenis makanan yang jika dimakan bersamaan justru bisa mengganggu kesehatanmu. Jadi sekarang, mari kita bahas 3 kombinasi makanan yang paling tidak cocok dimakan bersama stroberi, dan 3 kombinasi terbaik yang justru bisa membuat manfaatnya lebih maksimal. Pertama, kombinasi terburuk saat makan stroberi adalah gula. Kaget kan? Kamu mungkin sering menikmati selai stroberi yang manis atau dessert stroberi yang penuh sirup, tetapi sebenarnya kombinasi nutrisi antara stroberi dan gula itu kurang baik. Seperti yang sudah banyak diketahui, gula memang tidak bagus untuk kesehatan. Gula putih yang sudah diproses bisa membuat kadar gula darah naik dengan cepat, meningkatkan resistensi insulin dan akhirnya memicu peradangan kronis di dalam tubuh. Lalu kenapa gula menjadi kombinasi yang buruk bersama stroberi? Alasannya karena stroberi mengandung vitamin yang sangat melimpah. Tahukah kamu bahwa stroberi adalah salah satu sumber vitamin C terbaik? Stroberi kaya vitamin C, bahkan jumlahnya bisa lebih dari 2 kali lipat lemon, 3 kali lebih banyak dari jeruk, dan lebih dari 10 kali lebih tinggi dibandingkan apel. Jadi dengan makan 6 buah stroberi saja, kamu sudah bisa memenuhi kebutuhan harian vitamin C dengan mudah. Kandungan vitamin C dalam stroberi ini sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, sehingga baik untuk membantu mencegah gejala tidak enak badan dan membuat tubuh terasa lebih segar. Di sini mungkin kamu mulai bertanya-tanya. Karena belakangan ini banyak orang rutin mengonsumsi suplemen vitamin C, pasti muncul pertanyaan kenapa masih perlu mendapatkan vitamin C dari makanan juga. Efek mendapatkan vitamin secara alami melalui makanan seperti stroberi dan mendapatkan vitamin melalui obat atau suplemen itu sebenarnya berbeda. Selain vitamin C, stroberi juga mengandung vitamin B1 yang membantu meningkatkan efektivitasnya. Hal ini sangat penting. Saat kamu mengonsumsi stroberi secara langsung, vitamin C yang melimpah akan membantu mengaktifkan bagian kelenjar adrenal yang berperan dalam mengatur hormon tubuh. Dan pada proses ini vitamin B1 menghasilkan energi, sehingga tubuh terasa lebih bertenaga dan rasa lelah pun bisa berkurang. Belakangan ini kamu mungkin sering merasa letih atau sedikit murung tanpa alasan yang jelas, dan pada kondisi seperti ini, stroberi bisa membantu memberikan asupan yang mendukung pemulihan energi. Tapi perhatikan bagian ini. Jika stroberi dikonsumsi bersama gula, vitamin B1 yang seharusnya membantu metabolisme tubuh justru habis digunakan untuk memproses gula, sehingga efektivitas vitamin C dalam stroberi turun drastis. Akibatnya, sebanyak apapun stroberi yang kamu makan, manfaatnya untuk membantu pemulihan rasa lelah bisa menjadi tidak optimal. Jadi mulai sekarang, daripada memilih selai stroberi atau produk stroberi yang penuh gula, lebih baik pilih stroberi segar agar kamu bisa merasakan manfaat kesehatannya secara maksimal. Jadi hal pertama yang aku sarankan untuk dikonsumsi bersama stroberi adalah susu. Pernah dengar bahwa stroberi dianggap sebagai salah satu buah yang membantu menjaga keremajaan tubuh?
Ternyata hal itu ada dasarnya. Belakangan ini, stroberi banyak mendapat perhatian karena dianggap memiliki kandungan yang dapat membantu memperlambat proses penuaan. Pahlawannya adalah quercetin, senyawa antioksidan yang ada di dalam stroberi. Tubuh kita terdiri dari sel-sel, dan penuaan terjadi ketika sel-sel tersebut ikut menua. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, peredaran darah bisa melemah, sehingga sel-sel yang sudah menua tidak terbuang dengan baik dan malah berkeliling di dalam tubuh. Sel-sel yang menua ini sering disebut sel zombie karena perilakunya yang mengganggu sel sehat. Saat sel zombie ini beredar di tubuh, mereka bisa memicu peradangan yang membuat sel sehat lebih cepat mengalami penuaan. Yang menarik adalah, quercetin dalam stroberi dapat membantu menargetkan sel zombie ini tanpa merusak sel sehat. Dan yang lebih menarik lagi, ketika stroberi dikonsumsi bersama susu, quercetin dapat mendukung kesehatan sel-sel otak, sehingga membantu menjaga fungsi otak, termasuk konsentrasi. Selain itu, ada manfaat nutrisi tambahan dari kombinasi stroberi dan susu. Karena stroberi tidak mengandung protein dan lemak yang cukup, memadukannya dengan susu yang kaya nutrisi membuat asupan menjadi lebih seimbang. Vitamin C dalam stroberi juga membantu penyerapan zat besi dari susu, dan asam sitratnya membantu penyerapan kalsium, sehingga kombinasi ini menjadi lebih bermanfaat untuk tubuh. Kedua, kombinasi terburuk saat makan stroberi adalah dessert berbahan tepung seperti roti. Sekarang ini, banyak kafe, bakery, dan restoran menghadirkan berbagai pilihan roti, kue, dan dessert yang menggunakan stroberi. Tentu saja masalahnya bukan hanya pada dessert yang penuh gula, tetapi juga pada karbohidrat olahan dari tepung. Tahukah kamu bahwa warna merah pada stroberi mengandung senyawa antioksidan bernama antosianin? Selain tampilannya yang cantik, stroberi dapat membantu mendukung proses pembuangan zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh, membantu menurunkan kadar kolesterol, dan baik untuk kesehatan pembuluh darah. Stroberi juga kaya akan serat pangan bernama pektin, yang dapat membantu mengikat kolesterol tidak baik, mendukung kelancaran aliran darah, dan berperan dalam membantu mencegah berbagai gangguan seperti tekanan darah tinggi atau masalah pada pembuluh darah. Tapi perhatikan bagian ini. Jika stroberi dikonsumsi bersama makanan berbahan tepung seperti roti, manfaatnya bisa berkurang. Karbohidrat olahan dari tepung dapat membuat kadar gula darah naik, dan ketika kadar gula meningkat terlalu tinggi, tubuh bisa menghasilkan senyawa yang disebut Advanced Glycation End Products atau glikotoksin. Glikotoksin ini dapat memicu peradangan di pembuluh darah dan memengaruhi kesehatan sel-sel otak. Akibatnya, meskipun antioksidan dalam stroberi bekerja membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, jika tubuh dipenuhi peradangan akibat glikotoksin dari tepung, manfaat tersebut jadi tidak optimal. Jadi mulai sekarang, usahakan untuk tidak mengonsumsi makanan berbahan tepung bersama stroberi yang kaya manfaat ini. Jadi, hal kedua yang aku sarankan untuk dikonsumsi bersama stroberi adalah kacang-kacangan. Senyawa antioksidan antosianin dalam stroberi, seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, sangat baik untuk kesehatan mata. Antosianin bekerja bersama vitamin A dalam stroberi untuk membantu menjaga kelembapan mata, serta mendukung pencegahan masalah seperti mata kering, katarak, dan tekanan pada mata. Antosianin juga membantu melindungi mata yang lelah akibat paparan cahaya biru dari televisi atau ponsel. Pada bagian inilah, mengonsumsi kacang-kacangan bersama stroberi menjadi kombinasi yang baik untuk mendukung kesehatan mata. Vitamin E dalam kacang-kacangan sangat bermanfaat bagi mata, dan yang penting adalah vitamin E ini bekerja lebih optimal ketika diaktifkan oleh vitamin C. Mengonsumsi stroberi yang kaya vitamin C membantu kamu mendapatkan manfaat vitamin E secara maksimal. Selain itu, vitamin E dan asam lemak omega 3 dalam kacang-kacangan, terutama ketika dipadukan dengan quercetin dalam stroberi, menjadi kombinasi yang baik untuk mendukung kesehatan otak. Jadi, daripada memadukan stroberi dengan roti, pilihlah kacang-kacangan seperti kenari atau almond agar manfaatnya bagi mata lebih optimal, sekaligus membantu menjaga fungsi otak. Terakhir, hal paling penting yang perlu diperhatikan saat menikmati stroberi adalah cara mengonsumsinya. Menggunakan blender untuk menghaluskan stroberi sebenarnya bukan cara yang paling optimal. Alasannya sederhana. Ketika stroberi terkena panas atau diproses terlalu lama dalam blender, nutrisinya, terutama vitamin C, lebih mudah rusak. Sekarang, aku akan membagikan cara memilih stroberi yang baik dan cara mengonsumsinya tanpa kehilangan nutrisinya. Saat memilih stroberi, perhatikan bagian bawah dekat tangkainya. Stroberi dengan warna merah cerah dan merata hingga mendekati tangkai biasanya kaya vitamin C dan antosianin. Kamu juga bisa melihat kesegarannya dari lapisan halus di permukaan kulitnya. Jika masih terlihat jelas, biasanya stroberi baru dipetik. Selain itu, bentuk stroberi yang tidak beraturan dapat menunjukkan proses penyerbukan yang kurang baik sehingga rasanya bisa kurang manis. Jadi lebih baik memilih stroberi dengan ukuran yang seragam.
Namun, sebaik apapun stroberi yang kamu beli, cara penyimpanan dan cara mencucinya tetap sangat penting. Ketika mencuci stroberi, jangan merendamnya lebih dari 30 detik, karena vitamin C mudah larut dalam air, dan perendaman yang terlalu lama bisa mengurangi nutrisi serta rasa manisnya. Selain itu, karena vitamin C cenderung keluar dari bagian tangkai, sebaiknya lepaskan tangkainya tepat sebelum atau sesaat setelah dicuci. Terakhir, lebih baik mengonsumsi stroberi dalam keadaan segar atau dihaluskan secara lembut daripada memanaskannya atau menghaluskannya terlalu lama dengan blender. Ingat cara-cara ini agar kamu bisa menikmati manfaat stroberi secara maksimal. Terakhir, kombinasi terbaik yang bisa dikonsumsi bersama stroberi adalah brokoli. Memang terdengar sedikit tidak biasa, tetapi belakangan ini salad brokoli dan stroberi dengan dressing mulai banyak digemari. Pernah dengar bahwa stroberi termasuk buah yang dapat mendukung daya tahan tubuh? Itu benar, dan sejak lama stroberi dikenal memiliki kandungan yang dapat membantu meredakan peradangan ringan. Menariknya, biji-biji kecil pada stroberi memiliki peran penting. Biji stroberi mengandung senyawa ellagic acid yang dapat membantu menghambat proses pembentukan sel-sel yang tidak sehat dan mendukung pengurangan peradangan. Proses ini memiliki kemiripan dengan manfaat brokoli yang dikenal kaya nutrisi. Karena itu, ketika stroberi dan brokoli dikonsumsi bersama, keduanya menjadi kombinasi yang baik untuk membantu mengurangi peradangan di tubuh dan mendukung kesehatan organ, termasuk fungsi hati. Selain itu, banyak orang kini sering mengalami nyeri tubuh, ketidaknyamanan pada lutut, atau masalah sendi, dan perpaduan brokoli serta stroberi dapat membantu mengurangi peradangan serta memberikan dukungan bagi kesehatan tulang dan sendi. Sejauh ini, kita sudah membahas 3 kombinasi terburuk dan 3 kombinasi terbaik untuk dikonsumsi bersama stroberi. Mari kita rangkum bersama. Saat menikmati stroberi, lebih baik memadukannya dengan susu daripada selai atau produk stroberi yang penuh gula. Selain itu, daripada memakannya bersama roti atau dessert, lebih baik konsumsi stroberi bersama kacang-kacangan. Jangan lupa memilih stroberi yang matang dan segar, serta perhatikan cara mengonsumsinya, dan jika memungkinkan, makanlah stroberi dalam keadaan segar atau dihaluskan secara lembut, bukan di blender terlalu lama. Terakhir, pastikan juga untuk menikmati stroberi bersama brokoli, agar manfaat kesehatannya semakin lengkap. Bagaimana menurutmu? Semoga kamu bisa menjaga kesehatan dengan memadukan stroberi bersama makanan yang tepat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Jika video hari ini bermanfaat untukmu, jangan lupa subscribe dan like, serta bagikan kepada keluarga dan teman-teman terdekatmu. Aku selalu berharap kamu sehat dan bahagia setiap hari. Sampai di sini dulu dari Dr. Kocho, terima kasih.